hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya saya share tips beasiswa atau informasi beasiswa. Namun kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas tentang politik luar negeri, khususnya tentang China dan India. Tapi akan saya coba untuk mengkaitkannya dengan beasiswa juga nantinya. Jadi apa yang terjadi antara China dan India ini? Tahun lalu dua negara yang memiliki nuklir ini dalam keadaan sangat intens. Mereka saling memprovokasi di perbatasan di Himalaya, pegunungan Himalaya, di Galwan Valley atau di Lembah Galwan, di mana masing-masing negara yang mengklaim wilayah itu mengirimkan pasukan mereka. China mengirimkan tentara mereka ke sana, kemudian India juga begitu mengirimkan tentara mereka. Nah, karena pertemuan dua tentara ini membuat cekcok tidak terelakkan. Jadi tentara China dan tentara India ribut di sana. Untung saja mereka tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan pentungan, kemudian batu atau senjata-senjata yang bukan senapang, sehingga membuat 20 tentara India meninggal dan 4 orang tentara China tewas. Nah, apa kaitan konflik ini dengan beasiswa? Kaitannya adalah pertama, China dan India merupakan negara yang memberikan beasiswa kepada kita rakyat Indonesia setiap tahun. Ada banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di India dan ada banyak juga mahasiswa Indonesia yang kuliah di China. Mereka dibiayai oleh dua pemerintah ini. Di India ada kampus yang ternama, saya lupa nama kampusnya, nanti akan saya cari di Google. Kampus ini sudah memproduksi banyak ahli IT yang tersebar di berbagai negara, termasuk CEO Google sekarang, yang mana tamatan dari kampus ini. Nah, kampus ini merupakan salah satu tujuan mahasiswa Indonesia untuk kuliah di India. Di China juga kampus-kampus di sana sudah masuk dalam daftar 100 kampus terbaik dunia, karena China sedang berkembang, sangat berkembang saat ini dalam bidang pendidikan dan dalam bidang lainnya, sehingga kualitas pendidikan mereka, kemudian kualitas riset salah satu yang terdepan di dunia saat ini. Itu kaitan pertama. Kaitan kedua dengan beasiswa adalah ini kesempatan kepada kita orang Indonesia untuk lebih keluar dari kebiasaan kita meneliti tentang Indonesia. Jika kita lihat mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, banyak dari mereka, jika mereka mengkaji sosial politik, mengadakan penelitian yang berkaitan dengan Indonesia atau penelitian tentang Indonesia. Jarang sekali meneliti tentang negara lain misalnya, atau negara China, India. Ini akibatnya adalah pusat kajian kita tidak begitu mapan atau tidak begitu mentereng di dunia internasional. Jika kita lihat di Australia misalnya, NU sangat terkenal dengan kajian Indonesia. Ada banyak ahli-ahli Indonesia di sana, Indonesianis seperti Greg Valley, Stapsel, Marcus Mitzner misalnya. Mereka juga punya pusat-pusat studi Indonesia di kampus-kampusnya. Di Singapura kita punya ICS, mereka punya ICS, dan pusat-pusat studi lainnya yang mengkaji Asia Tenggara atau mengkaji negara lain. Sedangkan di Indonesia kita punya pusat-pusat studi, tapi dalam kancah internasional atau dalam kancah global tidak begitu dikenal atau tidak begitu intens risetnya tentang dunia internasional atau negara lain. Banyak riset yang masih terpusat tentang Indonesia atau riset negara lain yang ada kaitannya dengan Indonesia.
Jadi konflik antar dua negara ini sebenarnya sangat menarik untuk dikaji oleh kita orang Indonesia, dan bagaimana kita melihatnya dari perspektif Asia Tenggara. Bagaimana China misalnya sangat aktif di Laut Cina Selatan, yang mana di situ ada negara-negara lain yang juga mengklaim, dan berdasarkan aturan internasional mereka yang memiliki wilayah itu, tetapi China secara sepihak mengklaim semua Laut Cina Selatan milik mereka, dan China baru-baru ini mengeluarkan aturan yang menjustifikasi tindakan militer di daerah itu, dan banyak hal lagi. Nah, tentu apa yang terjadi antara India dan China sangat mungkin terjadi di Laut Cina Selatan, di mana militer China misalnya sangat mungkin untuk berkonfrontasi dengan militer Indonesia. Perlu dikaji oleh orang Indonesia kalau menurut saya apa yang terjadi di perbatasan China dan India ini. Dan ketika misalnya anak-anak Indonesia kita kuliah di China atau India dan punya akses untuk mengkaji itu di sana, punya akses ke orang-orang atau ahli-ahli, petinggi-petinggi militer tentang itu, saya rasa hasil kajiannya sangat menarik. Nah, berikut video yang dikeluarkan oleh pemerintah China tentang keributan yang terjadi tahun lalu itu. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari video ini, bukan sekedar bagaimana militer kedua negara menunjukkan kekuatan mereka, tetapi dalam perspektif akademik mengenai hubungan antar dua negara dan kaitannya dengan Indonesia. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.